Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosari Apriani. Saya mahasiswa profesi Nurse Stikes Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan laporan kasus saya yang berjudul gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Identitas klien: inisial Nyonya R, umur 35 tahun, informan klien, tanggal pengkajian 23 Oktober 2020. Alasan masuk: di rumah, klien sering keluyuran, tertawa sendiri, dan terkadang marah-marah tanpa sebab. Klien mengatakan ia memiliki teman bicara dan ia sangat menyayanginya. Faktor predisposisi: pasien tidak pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya. Tanda-tanda vital: tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 70 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Genogram: pasien tinggal bersama kakak dan juga istrinya beserta 3 orang anak kakaknya. Komunikasinya baik dan yang mengambil keputusan adalah kakaknya. Konsep diri, gambaran diri: klien merasa kurang puas dengan tubuhnya. Klien mengidentifikasi dirinya adalah perempuan. Klien mengatakan semenjak dirawat, klien tidak bisa melakukan kegiatannya seperti biasa dan klien ingin melakukan kegiatan seperti biasa sebelum ia dirawat. Hubungan sosial dengan orang di sekitarnya baik, spiritual, dan keyakinannya. Klien mengatakan beragama Islam dan klien percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan beribadah: klien mengatakan ia rutin beribadah. Status mental: penampilan klien baik, pembicaraannya lambat, afektivitasnya baik, klien tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Alam perasaannya sedih. Pada saat pengkajian, pasien mengatakan sedih karena dibawa ke tempat ini tanpa persetujuan dirinya. Afeknya labil. Selama interaksi, klien kooperatif, menatap mata langsung, dan klien menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan baik. Interaksi selama wawancara tidak ada. Persepsi: klien mengatakan memiliki teman berbicara dan ia sangat menyayanginya, padahal ia tidak pernah bertemu dengan temannya sebelumnya. Masalah keperawatan: perubahan sensori persepsi halusinasi penglihatan. Isi pikir: klien mengatakan memiliki teman dan ia sangat menyayanginya. Sirkumstansial: masalah keperawatan halusinasi penglihatan. Tingkat kesadaran: klien merasa bingung karena klien tidak mengingat dan tidak tahu bentuk teman yang ia katakan itu seperti apa, dan ia menjawab pertanyaan yang diajukan perawat secara berbelit-belit. Masalah keperawatan halusinasi penglihatan. Memori: jika ditanya kapan klien bertemu dengan temannya tersebut, ia tidak dapat mengingat kapan ia pertama kali bertemu dengan temannya dan sejak kapan ia bertemu dengan temannya. Tingkat konsentrasi dan berhitung: klien tidak mampu berkonsentrasi. Gangguan ringan: klien mampu melakukan aktivitas sendiri. Misalnya, jika disuruh memilih, ia ingin makan terlebih dahulu atau mandi terlebih dahulu. Daya tilik diri: mengingkari penyakit yang diderita karena klien mengatakan bahwa ia melihat temannya itu ada. Pohon masalah: dari harga diri rendah mengakibatkan terjadinya halusinasi penglihatan, sehingga setelah terjadinya halusinasi penglihatan terjadinya risiko perilaku kekerasan pada pasien itu sendiri. Daftar masalah keperawatan: yang pertama halusinasi penglihatan, yang kedua harga diri rendah, yang ketiga risiko bunuh diri.
Daftar diagnosis keperawatan yang diangkat yang pertama ialah halusinasi penglihatan. Analisa data. Yang pertama, data subjektif. Klien mengatakan jika ia mempunyai teman dan ia sangat menyayangi temannya, padahal ia belum pernah bertemu dengan temannya. Klien sering tertawa sendiri. Data objektif. Klien tampak mondar-mandir. Klien tampak senang. Klien tertawa sendiri. Masalah keperawatan, gangguan sensori, persepsi, halusinasi penglihatan. Diagnosa yang kedua, gangguan konsep diri, harga diri rendah. Data subjektif, klien mengatakan di kelompoknya ia tidak memiliki teman. Klien mengatakan lingkungannya tidak nyaman. Klien mengatakan orang tidak mau berteman dengannya, dan ia mengatakan ia hanya tamatan SMP. Data objektif, klien lebih banyak diam, klien lebih sering melamun, dan klien lebih sering sendiri. Rencana tindakan keperawatan untuk pasien gangguan persepsi sensorik, gangguan halusinasi penglihatan. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan yang pertama itu klien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. Yang kedua, klien dapat mengenali halusinasinya. Yang ketiga, klien dapat mengendalikan halusinasinya. Yang keempat, klien dapat dukungan dari keluarga dalam mengontrol halusinasinya. Yang kelima, klien dapat memanfaatkan obat dengan baik. Intervensi untuk yang pertama, bina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik. Untuk yang kedua, lakukan kontrak yang sering dan singkat secara bertahap. Observasi tingkah laku klien terkait tingkah laku halusinasinya. Yang ketiga, upayakan untuk memutuskan siklus halusinasi sehingga halusinasi tidak berlanjut. Untuk yang keempat, membina hubungan saling percaya dan menyebutkan nama tujuan pertemuan dengan sopan dan ramah. Dan yang terakhir, untuk yang kelima, diskusikan dengan klien dan keluarga tentang dosis dan frekuensi serta manfaat meminum obat. Untuk strategi pelaksanaan gangguan persepsi halusinasi penglihatan ada 4. Yang pertama, membina hubungan saling percaya. Yang kedua, ajarkan pemberian 6 benar minum obat. Yang ketiga, ajarkan pasien cara bercakap-cakap dengan orang lain. Dan yang keempat, ajarkan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan keperawatan kesehatan jiwa pada pasien dengan gangguan persepsi sensori penglihatan didapatkan. Pasien sudah mampu untuk memperkenalkan diri, pasien sudah mampu untuk menyebutkan nama. Data objektifnya, pasien sudah kooperatif saat diajak berbicara, kontak matanya sudah ada, emosinya sudah stabil. Maka dari itu, untuk 1 sudah dapat diatasi karena pasien sudah mampu untuk membina hubungan saling percaya. Lalu perawat melanjutkan SP kedua dan mengevaluasi SP pertama. Begitulah seterusnya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.